Oke, kita bahas soal Bitcoin. Sering banget denger kan? Tapi ini tuh sebenarnya apa sih? Konsepnya uang tapi tanpa perlu bank. Kedengarannya gila ya. Yuk kita coba kupas tuntas. Dan ini pertanyaan yang paling sering muncul. Logis banget kan? Kita kan udah punya bank, udah ada e-wallet yang praktis banget, buat apa lagi ada Bitcoin? Nah, untuk ngerti jawabannya, kita perlu mundur sedikit dan lihat masalah apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan sama Bitcoin, dan jawabannya adalah ketergantungan kita sama pihak ketiga. Jadi gini, setiap kali kita transfer uang atau bayar pakai aplikasi, kita tuh sebenarnya nggak benar-benar ngirim uang dari A ke B secara langsung loh. Yang kita lakukan adalah, kita minta izin ke bank atau penyedia layanan buat ngubah angka di database mereka. Jadi intinya, uangnya sih punya kita, tapi aturannya punya mereka. Coba kita lihat bedanya. Di sisi kiri, sistem yang kita kenal. Butuh perantara, kena biaya admin ini itu, akun kita bisa aja dibekukan, dan kita harus kasih data pribadi kita. Belum lagi kalau sistemnya lagi maintenance. Nah, Bitcoin itu dirancang untuk jadi kebalikannya. Transaksi langsung dari orang ke orang, berbasis matematika, nggak perlu izin, alamatnya anonim, dan jaringannya nyala terus, non-stop. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Ide dasarnya adalah gimana kalau kita ganti rasa percaya pada institusi atau perusahaan dengan kepastian yang datang dari matematika. Sesuatu yang bisa diverifikasi, nggak bisa dicurangi, dan nggak bisa dibohongin. Keren kan? Oke, tunggu dulu. Kalau uangnya cuma data digital, cuma file di komputer, apa yang ngehalangin saya buat, copy pasta aja? Saya pakai sekali buat beli kopi, terus filenya saya pakai lagi buat beli yang lain. Nah, ini dia masalah paling fundamental yang harus dipecahkan semua uang digital. Namanya masalah double spend. Pertanyaan barusan itu krusial banget. Dan cara Bitcoin menyelesaikan masalah copy paste uang ini, jujur aja solusinya brilian, bener-bener elegan. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Jadi, coba kita pecah masalahnya ya. 1. Uang digital itu ya cuma file komputer. 2. File komputer itu gampang banget di-copy. Jadi, problem utamanya, gimana caranya kita bisa yakin kalau satu file uang yang sama nggak dipakai berkali-kali. Kalau saya kirim ke kamu, terus saya kirim lagi ke orang lain, mana yang sah? Nah, disinilah solusinya muncul. Solusinya adalah sebuah buku besar publik. Anggap aja ini kayak buku kas super besar dan super transparan yang mencatat semua transaksi yang pernah terjadi, dan yang paling penting, salinan buku kas ini dipegang oleh semua orang di dalam jaringan. Jadi kalau saya coba pakai uang yang sama 2 kali, seluruh jaringan akan langsung tahu. Mereka bakal lihat catatannya dan bilang, maaf, transaksi ini ditolak, uangnya udah pernah dipakai. Simple, tapi luar biasa ampuh. Oke, paham, ada buku catatan bersama. Tapi, terus pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau repot-repot ngerjain ini semua? Siapa yang mau nyumbangin komputernya, bayar listriknya, cuma buat ngejaga dan ngurusin buku catatan ini buat semua orang? Pasti ada maunya kan? Apa untungnya buat mereka? Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya para penambang atau miners. Mereka inilah yang melakukan pekerjaan tadi. Dan cara paling gampang buat ngebayangin apa yang mereka kerjakan adalah dengan sebuah analogi yang keren banget, sebuah lotre global. Jadi, bayangin ya, kira-kira setiap 10 menit ada sebuah kompetisi mendunia. Perlombaan untuk menentukan siapa satu orang yang beruntung yang berhak buat nambahin halaman baru berisi transaksi-transaksi terakhir ke buku besar kita tadi. Tapi ini bukan lotre yang cuma modal hoki. Ini lotre yang butuh kerja keras. Aturannya begini. Komputer-komputer di seluruh dunia itu berlomba buat mecahin teka-teki matematika yang super sulit. Bukan teka-teki yang butuh jenius, tapi butuh komputer yang lebak terus-menerus dengan kecepatan tinggi, yang artinya butuh listrik yang banyak banget. Nah, kerja inilah yang disebut proof of work. Pemenangnya yang pertama kali mecahin teka-teki itu dapat hak buat nambahin blok transaksi baru, dan sebagai imbalannya, dia dapat hadiah. Hadiahnya apa? Bitcoin yang baru aja diciptakan. Dan disinilah siklus 4 tahunan itu berperan. Hadiah ini dipotong setelah setiap 4 tahun. Ini yang bikin Bitcoin jadi langka dari waktu ke waktu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Ngapain coba orang mau buang-buang listrik sebanyak itu, beli alat mahal-mahal cuma buat ikut lotre ini? Emangnya hadiah Bitcoinnya sepadan sama semua pengorbanan itu? Jawabannya ada di desain ekonominya yang luar biasa cerdik. Di dalam sistem Bitcoin, ternyata jujur adalah strategi yang paling menghasilkan uang. Ini kuncinya. Lihat aja perbandingannya. Kalau seorang penambang main jujur, dia kerja keras mecahin teka-teki, dan kalau menang, dia dapat hadiah Bitcoin baru plus biaya transaksi. Sangat menguntungkan. Nah,
Gimana kalau dia mau curang? Untuk bisa curang, dia harus punya kekuatan komputasi yang lebih besar dari gabungan semua penambang jujur di seluruh dunia. Biaya listrik dan alatnya bakal jadi astronomis, dan kemungkinan berhasilnya ya hampir nol. Jadi, jauh lebih masuk akal dan nguntungin buat main jujur daripada coba-coba berbuat curang. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, daripada kita percaya sama bank dan berharap mereka akan selalu jujur, di sini kita percaya sama sebuah sistem di mana berbuat curang itu secara matematis hampir mustahil dan secara finansial bodoh banget. Sistemnya bekerja bukan karena orang di dalamnya baik, tapi karena sistemnya dirancang agar kejujuran menjadi satu-satunya pilihan yang rasional. Tentu aja, sistem proof of work ini bukan tanpa kritik. Isu terbesarnya, ya, konsumsi energinya yang luar biasa besar. Ini memunculkan pertanyaan yang sangat valid. Apakah keamanan setingkat ini sepadan dengan biaya energinya? Banyak inovasi lain yang mencoba mencari cara yang lebih efisien. Tapi, fondasi yang kita bahas hari ini, sebuah sistem yang menyalurkan kepentingan pribadi untuk menciptakan keamanan dan mengganti kepercayaan pada institusi dengan kepastian matematika, inilah revolusi yang memulai semuanya. Jadi, balik lagi ke pertanyaan paling awal. Mungkin nggak sih punya uang tanpa bank? Ya, jawabannya mungkin nggak sesederhana itu. Tapi paling tidak, sekarang kita semua jadi paham bagaimana hal itu bisa jadi mungkin.